Halo semuanya, kembali lagi di channel Azimut Laptop. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mereview laptop dari spesifikasi terendah hingga spesifikasi tertinggi yang ada di toko kami. Tapi sebelum itu silahkan kalian klik tombol subscribe dan juga loncengnya, karena di channel ini kita akan memberikan tips and trik dan juga mereview laptop agar hidup kalian lebih produktif. Nah, karena dari kemarin banyak banget yang minta buat spill laptopnya yang harga 1 jutaan, harga 5 jutaan. Nah, hari ini kita akan spill laptop semuanya. Nah, untuk yang ada di depan saya ini laptop yang pertama kita spill ya. Ini ada Asus E203 mAh. Ini dua varian ya. Yang satu pakai SSD dan yang satu lagi pakai hard disk. Nah, ini bodinya sama-sama slim dan juga sama-sama ringan ya. Bisa flip sampai 180 derajat. Terus buat portnya ada port USB, ada audio jack juga. Terus di sebelah kirinya ada buat HDMI, ada Type-C-nya dan juga ada USB. Terus buat spesifikasinya ini sama aja, dia pakai Intel Celeron 4000. Terus RAM-nya 2GB dan juga yang satu ini pakai SSD 128GB, yang satunya lagi pakai hard disk 500GB. Nah, buat layarnya ini layarnya 12 inch dan juga dia udah Full HD, jadi udah lumayan tajam lah warnanya. Oke, lanjut lagi kita spill ya. Ini ada dari Asus X441M. Dari prosesornya nih sama persis ya. Dia pakai Intel Celeron 4000, terus RAM-nya 4GB dan juga dia pakai hard disk 1TB. Tapi tenang aja, ini bisa di-upgrade jadi SSD. Terus buat portnya ini cukup lengkap ya. Ada port tas, ada port buat nyambungin ke proyektor, terus ada Type-C, ada HDMI dan 2 buah port USB. Di sebelah kanan masih ada DVD-nya juga. Nah, buat displaynya ini 14 inch, terus warnanya juga udah lumayan tajam ya, karena dia pakai Intel Ultra HD Graphic tapi belum pakai panel IPS. Dan dua laptop ini bisa kamu dapetin dengan harga 2 jutaan aja. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari HP Laptop ya. Ini HP Laptop 14. Nah, dia pakai prosesor AMD E2 9000E. Terus RAM-nya 4GB dan juga dia udah pakai SSD 1TB. Tapi tenang aja, ini SSD-nya masih bisa di-upgrade hingga 256GB. Untuk portnya di sebelah kiri ada port untuk USB, terus ada port untuk tambahan penyimpanan. Di sebelah kanan ada port charger, terus ada port HDMI dan juga untuk HDMI 5, terus 2 buah port USB juga di channel dan juga ada audio jack. Untuk keyboardnya ya standarnya seperti lah, dan apabila bisa kamu dapetin harganya 2 juta. Oke, di depan saya ada 2 buah memori dan juga ada sebuah juga. Yang di sebelah kanan dia pakai bisa di-upgrade. Terus untuk displaynya ini 14 inch, dia pakai Intel Ultra HD Graphic, jadi warnanya udah lumayan tajam tapi belum pakai panel IPS. Terus untuk keyboardnya juga empuk, dia punya single backlight keyboard, ada biometric login di ujung kanan touchpadnya. Terus untuk portnya di sebelah kiri ada satu buah port charger, ada port HDMI, ada satu buah port USB 3.0 dan tentunya ada port Type-C. Terus ada juga port audio jack. Untuk di sebelah kanan
ada port untuk penambahan penyimpanan menggunakan kartu, terus ada port USB 3.0. Oke, ini masih lanjut review, masih dari Asus. Ini adalah Asus A409F. Dia pakai prosesor Intel Core i3 generasi ke-8, RAM-nya 8GB, dan juga dia pakai dual penyimpanan, satu pakai HDD 1TB, dan juga dia pakai SSD 256. Nah, terus untuk keyboardnya ini juga lumayan empuk, tapi dia belum punya single backlight. Terus untuk layarnya sendiri ini 14 inch, dia pakai Intel Ultra HD graphic, jadi warnanya udah lumayan tajam lah ya, tapi dia belum pakai panel IPS. Terus untuk ketahanan baterainya dia mampu bertahan 2 jam untuk live streaming online, tapi untuk kegiatan offline untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi bisa bertahan lebih dari 2 jam. Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma di harga 4 jutaan aja. Lanjut lagi, ini dia Asus X-Smart 4 1. Nah, untuk spesifikasinya dia pakai prosesor Intel Core i3 generasi ke-6, RAM-nya 4GB, dan juga dia pakai harddisk 500GB, tapi tenang aja masih bisa di-upgrade hingga ke SSD. Terus displaynya 14 inch, dia pakai Intel HD graphic, dan juga dia dual VGA, dia pakai VGA Nvidia GeForce GTX 920 2GB. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Dell Latitude 7280. Nah, dia pakai prosesor Intel Core i5 generasi ke-7, lebih tepatnya 7300U, dan untuk RAM-nya 8GB, terus dia pakai SSD 256GB. Nah, untuk bodinya slim, ringan, dan juga bisa flip sampai 180 derajat. Untuk ketahanan baterai laptop ini bisa bertahan 2-3 jam untuk streaming online. Terus untuk kebutuhan offline mungkin bisa bertahan lebih dari 2-3 jam. Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma di harga 3 jutaan aja. Nah, di depan saya ini ada Asus X456U. Dia pakai prosesor Intel Core i7 generasi ke-7, lebih tepatnya 7500U, RAM-nya 8GB, dan juga dia pakai SSD 256GB. Laptop ini udah dual VGA, jadi salah satunya dia pakai Nvidia GeForce 940MX 2GB. Untuk ketahanan baterai laptop ini dia mampu bertahan 1-2 jam untuk streaming online, tapi untuk kebutuhan offline dia mampu bertahan lebih dari 1-2 jam. Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma di harga 5 jutaan aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada dari Dell Latitude E7270. Dia pakai prosesor Intel Core i7 generasi ke-6, lebih tepatnya i7 6600U. RAM-nya 8GB, dan juga dia pakai SSD 256GB. Untuk displaynya 12 inch, dia pakai Intel HD graphic. Ya, warnanya belum begitu tajam lah ya. Untuk keyboardnya juga nyaman banget. Udah ada single backlight keyboardnya. Untuk tombol covernya juga udah terpisah sama keyboard. Untuk bodinya ini termasuk slim ya, slim dan juga compact banget ini bodinya. Bisa flip sampai 180 derajat. Untuk portnya di kanan kiri bukan lengkap ya, ada port USB, ada port audio jack, dan tentunya ada port charger. Untuk ketahanan baterai laptop ini dia mampu bertahan 2-4 jam untuk streaming online, tapi untuk kebutuhan offline bisa lebih dari itu tentunya. Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma di harga 2 jutaan aja. Oke, sekarang kita akan membahas laptop yang sepertinya kayak gini. Ini dia Lenovo IdeaPad Slim 5. Nah, untuk spesifikasinya dia pakai Intel Core i7 generasi ke-10, lebih tepatnya Core i7 1065G7. Nah, untuk RAM-nya sendiri dia pakai RAM 16GB, dan juga dia udah performa SSD 512GB. Untuk displaynya dia 14 inch, pakai Intel Iris grafik, terus juga dual VGA, dia pakai Nvidia GeForce 350MX 2GB. Tentunya laptop ini seperti laptop Lenovo pada umumnya untuk bagian keyboard dan juga touchpadnya. Untuk kamera tentunya ada private shooter. Terus untuk portnya juga lumayan lengkap. Di sini dia sudah terkonfigurasi menggunakan USB Type-C. Terus untuk speakernya dia sudah terkonfigurasi dengan Dolby Audio. Jadi kita cobain lah ya sekarang kayak gimana. Untuk ketahanan baterainya dia bisa bertahan 2-3 jam untuk streaming online. Terus untuk kebutuhan offline mungkin dia bisa bertahan lebih dari 2 jam, bisa jadi 4-5 jam bahkan lebih.
Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma dengan harga 7 jutaan aja. Lanjut lagi, masih dari Lenovo, ini dia Lenovo Yoga T740. Laptop ini bisa flip sampai 360 derajat dan bentuknya slim dan juga ringan. Nah, untuk spesifikasinya, dia pakai Intel Core i7 generasi ke-10, lebih tepatnya Intel Core i7 1070. Laptop ini bisa flip sampai 360 derajat, tentunya slim dan juga ringan. Nah, untuk spesifikasinya, dia pakai Intel Core i7 generasi ke-10, lebih tepatnya 10710U. Nah, untuk RAM-nya dia pakai RAM 16GB dan dia pakai SSD sebesar 1TB. Jadi dia udah pasti performanya kecil banget ya. Terus untuk displaynya ini 14 inch, dia udah touchscreen dan dia tentunya udah pakai panel IPS. Jadi warnanya udah tajam banget lah. Nah, untuk portnya di sebelah kiri ada 2 buah USB Type-C dan 1 buah audio jack. Dan di sebelah kanan ada 1 buah USB 3.0. Terus untuk bagian keyboardnya udah pasti nyaman banget karena dia udah ada single backlight keyboardnya dan juga empuk. Yang gak kalah penting, laptop ini ada biometric login menggunakan fingerprint. Dan tombol powernya berada di samping sini, tidak tergabung dengan keyboard, jadi udah pasti aman, tidak akan pencet-pencet. Untuk ketahanan baterai laptop ini dia bisa bertahan 2 jam sampai 3 jam untuk streaming online. Tapi untuk kebutuhan offline bisa lebih dari itulah tentunya. Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma di harga 8 jutaan aja. Nah, ini dia salah satu laptop gaming yang ada di toko kami. Ini dia Acer Nitro 5 AN515. Untuk spesifikasinya, dia pakai AMD Ryzen 7 with Radeon Vega Mobile. Terus RAM-nya 16GB dan dia pakai SSD 256GB. Untuk VGA-nya dia dual VGA. Yang pertama dia pakai AMD Radeon Graphics 2GB. Dan satu lagi dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. Terus buat keyboardnya dia belum RGB tapi dia masih single keyboard warna merah. Untuk touchpadnya sendiri dia agak menjorok ke sebelah kiri tapi dia udah sejajar lah sama spasinya. Dan untuk portnya juga ini lumayan lengkap ya. Di sebelah kiri ini ada port untuk RJ45, di sebelahnya lagi ada port HDMI, ada port Type-C dan 2 buah USB. Di sebelah kanan ada port charger, di sebelah lagi ada port USB dan ada audio jacknya. Nah, untuk ketahanan baterai laptop ini dia bisa bertahan 3-4 jam. Itu untuk streaming online, tapi untuk kebutuhan offline mungkin dia bisa bertahan lebih dari itu ya. Dan kamu bisa dapetin laptop ini cuma di harga 8 jutaan aja. Nah, selain kita menjual laptop yang tadi kita review, kita juga menjual beberapa MacBook nih. Ada MacBook Air dan juga MacBook Pro dengan harga mulai dari 2 jutaan aja. Oke, kita review satu persatu. Oke, ini yang pertama, ini adalah MacBook Air tahun 2011. Nah, ini MacBooknya kecil ya, mini. Dia displaynya 11 inch. Dia belum pakai Retina tapi dia masih pakai Intel HD grafik. Meskipun warnanya belum begitu tajam tapi udah lumayan lah kalau buat segi MacBook. Untuk spesifikasinya dia pakai prosesor Intel Core i5, terus RAM-nya 4GB dan juga dia pakai storage SSD sebesar 64GB. Pengen tahu harga MacBook ini? Dia cuma dijual dengan harga 2 jutaan aja. Oke, lanjut yang kedua, ini ada MacBook Air tahun 2013. Nah, untuk spesifikasinya dia pakai Intel Core i7, RAM-nya 8GB dan juga dia pakai penyimpanan SSD sebesar 128GB. Dia pakai macOS Catalina. Dan untuk layarnya dia pakai Intel HD grafik. Jadi warnanya belum begitu tajam, tapi udah lumayan lah kalau buat sekelas MacBook. Lalu untuk ketahanan baterainya dia mampu bertahan 2-3 jam untuk streaming online. Tapi untuk kegiatan offline dia lebih dari itu, lebih dari 2-3 jam. Dan kamu bisa dapetin MacBook ini cuma di harga 5 jutaan aja. Oke, ini ada MacBook Pro Retina tahun 2015. Nah, MacBook ini dia udah Retina display 14 inch. Nah,
untuk spesifikasinya dia pakai Intel Core i5, RAM-nya 8GB dan juga dia pakai SSD ya, SSD sebesar 128GB. Lalu untuk ketahanan baterainya dia mampu bertahan 2-4 jam untuk streaming online. Tapi untuk di luar itu seperti offline atau mengerjakan tugas atau lainnya dia mampu bertahan lebih dari 4 jam tentunya. Dan kamu bisa dapetin MacBook ini cuma di harga 8 jutaan aja. Nah terus ini MacBook yang terakhir, MacBook Pro tahun 2019. Nah MacBook ini punya 3 port Thunderbolt, jadi tiga-tiganya udah pakai Type-C semua. Terus dia pakai macOS Monterey dan tentunya displaynya 14 inch dari Retina. Terus untuk spesifikasinya dia pakai Intel Core i5, RAM-nya 8GB dan untuk storage-nya dia pakai SSD sebesar 500GB. Jadi udah cukup banget lah kalau sekelas MacBook Pro dengan storage gitu dan juga displaynya Retina. Nah di atas keyboard ini ada taskbar yang bisa untuk mengatur layarnya, mulai dari kecerahan atau suara dan lain sebagainya. Kemudian untuk ketahanan baterainya dia mampu bertahan mungkin lebih dari 5 jam karena TP-nya masih sekitar 200-an. Dan kamu bisa dapetin MacBook ini cuma di harga 10 jutaan aja. Nah dari sekian banyak laptop dan MacBook yang saya review barusan, kalian tertarik sama yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Saya Ahmad Awis Rahman. See you in the next video and bye-bye.